Saatnya kita ikuti Market Corner bersama Tommy Arno, praktisi bisnis online. 98.5 FM Up Radio The Mini Station. Selamat pagi, apa kabar Upmania? Tepat pukul 18 tinggalkan jam 10 waktu di Up Radio. Kita kembali lagi di Market Corner. Seperti biasa, kita akan belajar tentang bisnis online dan menghadirkan guru kita, Ki Guru Tommy Arnold Farn. Assalamualaikum Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Sehat-sehat selalu. Alhamdulillah. Ini kita tinggal menghitung hari ya Mas, lepas dari 2020. Betul. Gak terasa banget. Jadi 2020 itu ceritanya cuman COVID aja. Padahal enggak. Betul. Ya, banyak sekali yang kita lakukan. Dan salah satunya program ini lahir ya karena ada kondisi pandemi, kita mau belajar bagaimana mengoptimalkan sosial media yang kita punya, and then juga kita bisa berbagi, ternyata diakomodasi oleh yang namanya teknologi dan dalam masa pandemi. Baik, Mas Tom, ini saya mungkin murid yang paling dablek ya di antara muridnya Mas Tom ya. Setelah tak hitung-hitung waktunya, ternyata jam itu adalah jam kuliah malam. Oke, tapi nggak apa-apa. Saya sempat nyuri-nyuri ilmunya ketika sudah disampaikan. Baik, hari ini dirembuk sama timnya Apredio di divisi news. Bagaimana membidik pasar di dalam dan luar negeri melalui marketing online. Nah, ini sebetulnya ada sedikit curhatan nih, Mas Tom. Berbicara juga dengan bisnis jasa ya, bisnis jasa yang kita lakukan. Kadang-kadang antara survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei dengan realitas yang ada di lapangan itu tidak signifikan. Walhasil saya nggak tahu kondisinya. Kadang-kadang kita juga nggak mau ya membenarkan atau menyalahkan diri sendiri gitu ya. Nah ini agak susah. Tapi kenyataannya memang tidak bisa terjual dengan laris manis atau bahkan mungkin bisa mendatangkan orang beli gitu ya. Nah ini yang disebut dengan sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku kan gitu kan Mas. Curhat. Oke, nah ini gimana nih Mas? Konsep ini barangkali pas juga ya, bagaimana membidik pasar. Jadi yang namanya bidikan itu mesti harus tepat sasaran. Iya dong. Nah memang kalau di online marketing itu ya seperti yang pernah kita pelajari, kita itu bisa dengan mudah mendapatkan kota-kota yang mencari produknya itu dulu. Ya kan? Di online tuh sebenarnya semua data sudah disajikan, tinggal kita ikhtiar untuk mencapainya aja gitu kan. Artinya untuk mencapai itu ya kita harus eksis, tanda kutip super narsis tadi. Nah sebetulnya memang gampang sih untuk mencari produk saya itu sebetulnya yang nyari kota mana aja sih. Ya sudah, tinggal menggunakan yang namanya Google Trends. Nah itu salah satu trik supaya kita bisa mendapatkan di mana sih produk saya dicari orang di internet. Gitu. Jadi kita tinggal masukkan ke Google Trend, masuk ke Google Trends Indonesia, kemudian kita tinggal ketikkan aja kata kunci dari produk kita, misalnya keripik singkong, atau keripik pisang, atau gamis modern, jilbab syar'i, dan seterusnya. Udah tinggal masukkan di situ, enter, nanti dia akan muncul informasi tentang provinsi atau kota yang sering mengetikkan kata-kata itu, Mbak. Nah artinya kita akan lebih fokus lagi untuk jualan ke sana aja gitu kan. Jadi kita fokus dulu jualan di kota yang ada atau tampil di sana di Google Trend gitu Mbak. Kecuali produk kita tidak bisa dikirim atau tidak bisa didistribusikan secara nasional. Nah berarti memang kita nembak kota yang ada di lokal kita, berarti misalnya Semarang atau di Kudus atau di Jogja ya. Kita langsung aja Jogja plus kecamatannya seperti itu. Jadi kita dominasi kota. Tapi kalau distribusinya bisa nasional, ya sudah gunakan data-data dari Google Trend tadi.
Oke, Semudah baik, itu itu sebetulnya. semudah itu. Ya, berarti berhubungan dengan kualitas produk, kemudian harga, kan ini ada ongkos kirim, kemudian hal-hal lain Mm-mm. yang embel-embelnya mungkin komplain juga ya dari customer memang tidak sesuai atau nah ini bagaimana perhitungannya seperti itu, Mas? Ya, yang pasti sebelum kita itu kan kegiatan sebelum memasarkan berarti kan, ya berarti memang kita Hmm, harus uji coba dulu produk kita, apakah sudah benar-benar sudah layak jual seperti itu kan. oke. Tapi Mm-mm. kalau memang apa namanya kita berangkat dari sebuah kemampuan yang terbatas ya, yang penting kita kenalkan dulu produk kita. Masalah kualitas nanti bisa kita tingkatkan secara berkala seperti itu. Mm-mm. Tapi kalau Oke. dari awal kita sudah yakin, wah ini kualitas bagus, kita sudah tes ke beberapa orang, mereka ACC dengan kualitas kita, ya sudah. Berarti Mm-mm. tugas berikutnya memasarkan, kan kayak gitu aja, Mbak. Ya. Ya, baik. Itu tadi data-data sebetulnya sudah disediakan ya di Google. Tinggal bagaimana kita Sudah, men-searchingnya saja. Nah, Mas Tom, betul. Mm-mm. ini yang apa? Ada yang sudah muncul di WhatsApp. Kita akan buka dulu dari Inna. Selamat pagi, Apredio. Inas. Oh, Inas. Oke, baik. Saya Inas dari Semarang saja. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kalau kita mau menjual ke luar negeri? Apakah kita juga mengikuti standar-standar dari produk luar negeri? Artinya harus internasional. Apakah perlu ada izin-izin yang lain? Seperti kita kalau beli dari luar kayaknya nggak ada ya, Pak. Terima kasih. Inas. Ya, tentunya ada standar yang harus diikuti. Minimal kalau kosmetik itu BP POM, yang seperti itu. Dan kita sudah punya izin legalitas dari produk kita sih. Hmm. Ya, seperti itu. Jadi, ya tergantung dari produk yang akan kita, apa namanya, akan kita jual ke luar negeri. Tetapi kadang-kadang juga bisa juga apa namanya kayak waktu saya jualan abon ikan tuna itu ada yang beli dari Hong Kong tapi ternyata di sana TKI gitu ya itu Oh. juga bisa terjadi ya jadi artinya kalau mereka kan tidak akan mempermasalahkan masalah mungkin apa namanya PIRT dan sebagainya tapi sebaiknya memang Hmm. kita sudah punya tuh minimal ada PIRT-nya tapi kalau yang misalnya kita mau kirim kosmetik ya ada syarat dan ketentuan berlaku sih Hmm. seperti itu Kalau makanan juga sama kan, Mas? Ada BPOM-nya? makanan sama ya sama Mhm. juga Oke. Jadi ini memang sah-sah saja Inas ya kalau yang mau beli orang lain. Biasanya ini yang lebih tertarik justru ya. produk-produk yang agak unik ya mungkin ya Mas, batik gitu Karena ya. kita kan aktivitasnya bukan apa ya skala besar impor gitu ya. Mungkin mereka Mm-mm. belinya juga cuman apa eceran kan beli retail. Mm-mm. Jadi kalau kalau skala besar tentunya akan ada syarat yang lebih luas lagi. Misalnya ada sertifikasi impor apa impornya seperti itu dan Mm-mm. itu biayanya lumayan sih. Oh, oke. Iya, Mm-mm. iya. Tapi untuk bisa mendunia memang tidak perlu takut-takut ya. Yang penting awareness dulu, semua orang tahu kita punya produk bagus. Semoga Betul. harapannya begitu Inas nih ya. Baik. Mm-mm. Nah, salah satu tadi kalau kota-kota yang disebutkan Mas Tom adalah pertama ya secara data. Kita mau melihat, mengcapture di mana sih produk ini cukup punya pasar di kota mana. Nah, Mm-mm. kota itu Mm-mm. maka harus kita jadikan sebagai pasar kita ya, Mas. Nah, selain kota apalagi nih, Mas, untuk bisa segmennya tepat, bidikannya itu sesuai dengan produk kita. Selain kota ya kita harus ini audiensnya ya kan. Jadi produk Hmm. kita itu untuk siapa? Laki-laki atau perempuan? Itu atau bisa keduanya. Tapi kalau di awal mending kita apa namanya? Kita strict dulu ya, mau laki-laki dulu atau perempuan dulu walaupun produk kita bisa digunakan oleh keduanya. Nah, Ya. kemudian apalagi target market saya misalnya perempuan. Perempuan yang bagaimana? Usianya ya kan? Kemudian setelah usia dia pekerjaannya apa seperti itu. Nah, itu juga harus tepat dulu. Jadi kadang-kadang kita melupakan hal tersebut kan. Kita tidak pernah menyusun target market. Pokoknya semua orang dijualin seperti itu. Ya. Ya, akhirnya memang mungkin akan laku tapi lebih lama gitu loh, Mbak. Jadi Oke. selain kota, kota kan enak nih Mbak. Misalnya saya targetnya di Mm-mm. Banyuwangi. Saya akan iklan di Banyuwangi dengan target marketnya perempuan usia 25 sampai 45 misalnya. Kemudian Hmm. dia adalah pekerja kantoran. Itu kan spesifik sekali. Jadi kita jadi Ya. sniper seperti itu. Oke.
Nah ini jauh lebih cepat sasarannya daripada kita membuka kelas pasar yang luas gitu ya, Mas, atau gimana nih? Mm. Iya, otomatis kan, Mbak. Ketika Kadang-kadang kan kita sudah, asumsi orang adalah ah, ketika kita membuka pasar yang luas itu kayak jaring ikan gitu loh. Akan itu salah ya Mas sebetulnya. ya jaring ikan, ikan apa yang mau kita kejar? Apakah semua ikan akan kita tangkap gitu kan? Nggak Sementara taunya mungkin, bangkai-bangkai ikan yang ikut. ya bisa jadi ya kan, malah yang Hmm, terkena ikan-ikan yang dilindungi misalnya. Padahal yang dibutuhkan cuma ikan tuna. Nah, untuk memperoleh ikan oke. tuna pun ada caranya, nggak cuma langsung jaring gitu aja kan, Mbak. Gitu loh. Jadi Kan ini kalau kita segmented jualan, yang betul-betul kotanya udah segmen. tahu. Heeh. Betul, kotanya udah tahu kan enak. Kita fokus jadinya kan. Oke. Baik, terima kasih. Selamat datang buat koleksi Sena sudah bergabung. Kemudian kita Wah, ini adalah kesempatan Anda untuk bisa promosi juga ya. Kemudian ada juragan ini. Alina. Oh ya, Alina Nah, Afifa juga selamat datang. Jeff Sepatu Pang, selamat datang juga. Faisal underscore Bumi. Waduh, ini terima kasih ya sudah bergabung di Market Corner hari ini. Ya, baik. Kota-kota ini menjadi penting untuk menjadi sasaran pasar kita setelah kita searching ya produk ini paling laku di kota mana itu bisa di googling mm-mm. and then kemudian spesifikasi atau segmentasi yang mau kita bidik sampai di perempuan-perempuan yang seperti apa ini juga penting ya Mas. Betul. Mhm. Oke, baik. Nah, setelah ini dari segmen apa jenis sasarannya itu ya apa namanya ya jenis kelamin atau Ah, kemudian ya ada pekerjaan, kemudian kita juga bisa nembak dari mereka berminat di hal apa sih. Ya kan, misalnya dari hobinya dia. Ya walaupun dia suka dengan gamis, tapi ternyata kita jualan gamis, bisa juga kita kan menembak orang-orang yang suka dengan sepeda misalnya, atau suka dengan yoga. Nah, ya, misalnya apa namanya orang biasanya perempuan kalau beli gamis selain beli gamis di sebuah mall atau di sebuah pasar dia juga akan beli apa? Oh dia juga akan beli aksesoris wanita. Nah berarti kita juga bisa menembak interestnya atau minatnya ke aksesoris wanita atau jam tangan dan sebagainya. Jadi ya hmm, itu satu kesatuan tuh target market isinya seperti itu jenis kelamin, usia, pekerjaan, kemudian interest atau hobinya apa gitu. Sehingga kita tuh oke. benar-benar menuju ke orang yang memang akan membutuhkan produk kita seperti itu kan. Mhm, mhm. Dan ini ada dari Ita, selamat pagi Apridio. Saya adalah mahasiswa yang saat ini saya di semester akhir dan saya banyak waktu luang karena tinggal skripsi saja. Pertanyaan Mm-mm. saya adalah, saya suka mendengarkan, tetapi saya untuk beraksi nyata itu agak ketakutan. Karena yang pertama saya tidak bisa produksi, dan yang kedua adalah saya mencari apa nih? Oh, mencari produk yang percaya dengan saya dan saya bisa percaya sama dia. Ada tips-tipsnya nggak, Pak? Kemudian bagaimana apa nih? Oh, bagaimana kita bisa membuat sebuah kolaborasi untuk bersinergi dari yang pemilik produk dengan saya yang hanya jualan saja. Oh ada dropshipper juga bisa ya Mas ya. Silakan Mas Tom. Betul. Ya ini sebenarnya sudah pernah kita bahas juga ya Mbak ya. Jadi Mm-mm. saya sendiri pun bukan seorang produsen Mbak gitu loh. Jadi ya kita kerjasama aja sama pemilik produk. Nah pemilik produk itu atau produsen itu akan seneng kok. Nah sekarang kan enak ada dropship ya. Kita mulai dari dropship aja dulu. Dan dropship itu kan nggak sulit ya. Yang penting kita sudah nembung tuh apa ya? Sudah janjian Sudah sama apa? mm, Mengajukan diri lah gitu ya. Sudah mengajukan diri sama si produsen, sudah aku daftar jadi membangun dropshipmu gitu. komunikasi ya. Betul, ya sudah, tinggal nanti kita ikuti aja syarat-syarat dropshipnya apa, seperti itu. Ya. Nah, enaknya kita menjualkan barang orang lain itu, kita sebenarnya nggak usah pusing-pusing, nggak terlalu pusing masalah desain atau foto-foto, karena biasanya sudah disiapkan materi Dikasih. promosinya. Nah, tinggal kita sesuaikan, misalnya kita punya nama toko sendiri, ya kita kasih watermark nama toko kita, kemudian kasih nomor HP kita. Jadi, semudah itu sebetulnya. Dan Mhm, mhm. orang di online itu kan bayar dulu ya, transfer dulu. Nah, artinya kita benar-benar nggak usah beli barang itu dulu kan. Ketika kita dapat transferan, ya sudah sejumlah uang yang
Untuk kulaan ya sudah kita transfer ke dropship apa si produsen tadi gitu. Jadi kita bisa mendapatkan untung di depan seperti itu. Tapi saran saya walaupun kita dropship, tetap kita harus merasakan produknya supaya nanti ketika kita mempromosikannya itu ada kepercayaan diri juga seperti itu loh. Nah, untuk supaya ini produsennya amanah apa enggak ya, memang harus kita hubungi mereka. Apakah mereka itu fast respon atau enggak. Yang penting itu fast respon dulu. Kemudian kita juga lihat track recordnya mereka. Apakah mereka amanah dalam menyediakan produk. Jangan sampai nanti orderan kita mulai banyak, ternyata produknya ya apa produksinya tuh agak tersendat atau gimana. Itu memang harus dicek dulu. Seperti itu. Gampang sih Iya, ngecek itu jadi di sosial media pasti kelihatan kok. jadi mungkin Ita bisa lihat ya kronolog apa sejarah perjalanan dia jualan kan bisa juga ya dilihat di situ. Ya. Nah, Mas Pam, untuk membidik pasar di dalam dan luar negeri apakah perlu sekali masuk dalam marketplace sehingga orang bisa lebih famous ya dengan produk yang kita punya? Ya banyak cara sih Mbak. Ya kalau di bahasan kemarin kan ada 4 pasar tadi kan. Nah pasar sosial media itu bisa juga dalam dan luar negeri. Caranya ya gampang. Misalnya kita jualannya keripik singkong nih. Keripik singkong kita translate dulu bahasa Inggrisnya apa gitu kan. Nah kemudian sudah pakai Google. Nah pakai Google. Atau kita mau masukkan ke Google Trends tadi. Keripik singkong itu bahasa Inggrisnya apa ya? Nah, masukkan Kasapa bla aja bla. ya cassava chips misalnya gitu. Nah, cassava chips itu akan muncul di negara mana aja. Kalau sudah muncul negara di Google Trend tadi, negaranya diklik dia akan muncul kota-kotanya tuh. Ya sudah kita tinggal jualan cassava chips ke kota-kota tersebut atau ke negara-negara tersebut. Nah, tinggal nanti disesuaikan. Kalau di Indonesia kan pakainya Google. Nah, di negara itu tuh pakai mesin pencarinya apa? Nah, seperti itu. Jadi kita riset kata kuncinya menggunakan mesin pencari di negara yang bersangkutan. Ada Bing, ada Yandex dan sebagainya. Oke. Jadi harus paham juga ya apa yang terjadi di luar negeri sana ya sehingga apa yang akan kita lakukan bisa diterima di luar juga. Baik. Betul. Ini ada siapa nih? Indah. Selamat pagi Apredio. Saya ini titipan kalau ini Mas. Saya mengambil barang mentah dari teman, kemudian saya olah menjadi barang matang, kemudian saya package. Nah, saya masih bingung nih Mas soal packagingnya, karena ini renyah, jadi cepet ambyar. Kira-kira bagaimana kalau di online kan, dan cara pengirimannya seperti apa? Mohon masukannya. Terima kasih Indah. Iya, itu ambiarnya nemen berarti Mbak ya. Kriuk, Ya, belum dipegang dia langsung udah hilang. ya kalau packaging berarti ya menyesuaikan aja sih sebetulnya. Tapi memang kalau produk-produk yang mudah remuk seperti itu ada kemungkinan besar memang tidak bisa dikirim terlalu jauh. Nah, supaya kita tahu ya kita coba dulu. Ya, biasanya teman-teman yang kayak waktu itu ada eh, lidah kucing rainbow kayak gitu. Itu juga ada yang Tipis nyoba tuh. banget. Kan itu pasti remuk kan, karena ya Ya. bukan rahasia umum kalau di ekspedisi, mohon maaf, suka kadang-kadang dilempar-lempar atau ya gitu deh ya, karena untuk mempercepat kerjaan mereka juga. Nah, artinya kalau memang produknya itu mudah remuk ya kita jualannya tidak bisa jauh-jauh seperti itu. Berarti Ya. mungkin di sekitar lokalan tempat kita. Tapi kan kalau misalnya kita memang bisa memaksimalkan itu juga laku-laku aja sih sebetulnya. Apalagi Jadi mungkin kuliner kan. kuliner benar. Jadi nggak perlu pakai yang jauh-jauh ya, seputaran saja, mungkin diantar oleh ojol gitu ya Mas yang lebih safety ya, dengan kalkulasi yang lebih bisa diperhitungkan. Karena ada juga teman yang jualan peyek Mbak, walaupun sudah masuk di toples, ketika dikirim ternyata ya karena guncangan mungkin ya. Padahal peyek itu kan termasuk yang agak ini ya, agak tebel gitu kan. Cukup kuat. Cukup kuat itu juga remuk gitu loh. Artinya ya, artinya berarti kita nanti ukur sendiri, kira-kira bisa dikirim jauh apa enggak produk kita. Kalau nggak bisa ya berarti kita fokus di lokalan aja. Seperti itu aja sih sebetulnya. Misalnya Ya.
Semarang paling dekat ke Batang masih oke, ya udah Semarang Batang gitu. Oh ternyata Salah Kendal masih tiga. oke. Nah seperti itu. Heeh, heeh. Iya, 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 benar-benar. Iya, memang agak rawan ya kalau makanan yang cepat renyah ini harus dikirim pelan-pelan banget untuk bisa sampai. Mm-mm. Tapi tetap semangat ya Indah ya. Mungkin kalau di seputaran Semarang aja sudah laku, sudah ditunggu, Ya, inilah ya bisa bisa cukup diluaskan lagi saja seperti apa. Nah, ini Semarang kan gede banget itu. betul sampai ke ujung-ujungnya Semarang masih banyak lokasinya. Nah, Betul. ini kalau soal packaging, Mas, apakah ini juga berpengaruh ketika kita mau membidik pasar yang kita tadi sudah kita susun, segmentasinya, kemudian juga kota yang mau kita tuju. Nah, itu seperti apa pengaruhnya, Mas, soal packaging? Ya packaging itu kan nanti terkait sama positioning kan. Kita maunya Hmm. ini apakah biasa, apakah menengah, apakah premium seperti itu Ya, ya. Tinggal nanti memang menyesuaikan apa namanya aroma packagingnya seperti itu aja sih. Tinggal nanti kita mau jualnya apakah untuk kalangan atas atau ini kan beda-beda. Jangan sampai kita premium tapi packagingnya biasa aja. Kemudian sebelum masuk ke sana ya disesuaikan dengan kemampuan kita juga gitu. oke, baik. Selamat siang untuk Ruli Lasso. Terima kasih bergabung. Anto Pranoto Susanto juga Aryan Prasetyo yang sudah bergabung siang ini di Instagram Live. Nah, Mas Tom, ini ada dari Susi. Selamat pagi, Pak Tommy dan juga Mbak Santi. Saya ini penjual daster, tapi daster batik saya agak mahal dari yang lain. Kalau boleh saya tanya, seperti apa saya harus bisa bertahan dengan harga ini? Memang batiknya beda dengan yang lain, Mas. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana perang dengan yang harga murah-murah? Selama ini orang hanya lihat harganya saja. Punya saya paling tidak di atas 100. Gimana ya Mas caranya untuk bisa tepat sasaran? Terima kasih. Di atas 100 sih masih murah ya. Masih murah ya. Saya pikir Daster saya dia. pikir di atas 500. Mungkin Mungkin yang ya di marketplace itu ya sekitar ya 50.000 ya kali ya. ya kalau kalau memang seperti itu ya kita tidak jualannya tidak di marketplace seperti itu. Mungkin lebih ke sosial media karena di sosial media juga banyak loh apa namanya Hmm. produk-produk yang premium seperti itu dan tidak ada masalah. Ya, artinya ya berarti super narsisnya harus ditambah dan edukasi terhadap misalnya bahannya, kemudian apa namanya segala sesuatunya misalnya dicuci tidak cepat luntur dan seterusnya ya Hmm. itu harus diungkap terus gitu. Nah itu kreativitas kita dalam mempromosikannya nanti dituntut juga di sana Mbak. Oke. Kemudian memang kita nanti akan memfollow akun-akun yang juga jualan produk-produk yang harganya premium. Jadi supaya nanti follower-follower dari akun tersebut juga akan ngintip ya. Kita aktif di sana, di akun-akun tersebut mau komen, tapi komennya jangan jualan ya. Komennya Hmm. mengomentari apa namanya postingan dari akun-akun tersebut gitu. Kalau misalnya di Instagram ya kita, ih bagus ya, cakep. Nah, akun kita juga harus nama toko ya, terus nama toko atau apa nama produk kita, kata kunci dari Hmm. produk kita, dasar batik premium misalnya seperti itu ya. Ya kita harus nggak sabar dulu. Yang penting kita komen-komen di sana karena pasti follower si akun premium juga orang yang punya duit segitu kan, Ya. gitu. Jadi harga Jadi segitu belum terlalu premium banget lah ya. Tapi ya mungkin kalau 100 masih oke sih sebetulnya. Susi nggak usah pantokan di yang marketplace yang memang murah-murah itu ya. Mungkin bisa di-compare aja untuk meyakinkan kamu beli yang harga murah itu dengan batikmu, dengan dastirmu itu. Nah, itu yang bisa meyakinkan. Kalau Mas Tom tadi bilang, kamu harus yakin dengan Iya. produk itu harus beli dulu juga. Ya sekali Ya. lagi kan Mbak, Nah, jual mahal sama jual murah capeknya sama kan gitu. ini Mas, kadang-kadang gitu ya. Kalau dropshipper itu kan kalau misalnya kita mau jual mahal bisa, temen yang lain jual murah nggak enak juga tuh. Jadinya agak sedikit perang sendiri tuh kan. Akhirnya bagaimana tuh cara menentukannya? Walaupun Ya, dari itu pemilik produk sudah memberikan harga yang bagus sih.
Ya kalau soal harga sih, apalagi produk kita emang produk premium ya, kita harus Mm-mm. idealis sih di situ. Jangan terus, wah kok mereka bisa jual murah ya, terus kita ikut-ikutan jual murah gitu loh. Nah Mm. kalau itu produk kita sendiri mungkin masih masih oke ya, masih oke, tapi ya hati-hati dengan marginnya gitu kan. Tapi kalau misalnya Mm. kita ambil barang dari orang lain, terus kita sama-sama ikutan jual murah, itu kerja bakti aja kalau menurut saya itu nanti. Ya, kerja bakti dan say goodbye akhirnya. Mas cerita dong, Heeh. yang abon ini sampai diterima di Singapura ini apakah ada proses juga ketika pengiriman harus izin-izin tertentu atau memang mahal juga kan Mas ongkos kirimnya? Ongkos Mereka sampai kirimnya tetap beli ya? mahal. Mm-mm. Tetap beli. Jadi apa namanya? Ya itu gara-gara eksis aja sih sebetulnya. Jadi akhirnya Mhm. dari itu ya prosesnya nggak sebentar. Jadi waktu itu memang apa namanya? Akhirnya nyampe ke telinganya. Jadi waktu itu si orang ini lagi pulang ke Indonesia sih sebetulnya. Oh, Nah, oke. kemudian dia pernah beli satu atau dua gitu, terus ternyata dia cocok, nah mau dibawa ke Hong Kong, ceritanya kayak gitu. Mhm, Nah, mhm. waktu dia mau berangkat itu kelupaan, jadi akhirnya dia apa namanya ordernya dari sana dari Hong Kong gitu. Ya Hmm. nggak ada ini, nggak ada syarat-syarat yang apa, nggak ada sih. Karena kan Ya tinggal belinya kirim. retail ya, belinya retail. Walaupun Oke. belinya cukup banyak sih. Belinya waktu itu 30 piece sih, tapi ya nggak ada kena apa-apa. Itu ongkos kirimnya sama harga 30 piece-nya 11 Mahalan 12. ongkos kirimnya sih. Sudah aku bayangkan ya. Tapi berarti Cuman orangnya waktu itu niat kan banget ya, Mas? niat banget karena dia merasa Hmm. cocok. Dan waktu itu kan belum ada ekspedisi seperti sekarang. Sekarang ada ekspedisi kargo Mm-mm. yang jauh lebih murah seperti itu untuk kirim ke Mm-mm. sana. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau dulu saya lewat pos kan. Lewat pos ya mau nggak mau sesuai dengan harga pos. Tapi kalau sekarang banyak sih kargo-kargo yang memfasilitasi itu jadi harga atau ongkos kirimnya jadi lebih murah. Mhm. Nah ini kan makanan kalau waktu itu abon ya. Berarti Mm-mm, expiry date dan lain sebagainya ini diperhitungkan rusak dan tidaknya Mas di perjalanan seperti apa Mas Tom? betul. Ya kalau kemasan abon sih tahan aja kalau dikirim lebih Mm. jauh ya. Kemudian expire date-nya emang panjang kan, sekitar 1 tahun gitu. Jadi aman sih. Jadi nyampe di Oh, sana itu oke. kalau nggak salah 3 minggu lah, 3 mingguan Hmm. masih aman. Perjalanan 3 minggu ya Mm. sampai ke Hong Kong. Oke, baik. Terima kasih. Ini ada Nino. Selamat pagi, Apridio dan juga Mbak Santi. Pertanyaan saya singkat aja. Mas, ini saya mau jualan kaos tapi di digital printing. Susah juga ya, Mas, kalau tidak punya komunitas. Saya sering mau menjual tapi katanya terlalu mahal. Teman-teman komunitas murah-murah. Gimana, Mas, menurut Mas Tom? Nino. Aduh, murah sama mahal itu nggak ada ininya, nggak ada batasnya ya kalau untuk jualan ya, Mm-mm. menurut saya. Relatif. Sama Relatif ganteng dan banget. ayu tuh. Jadi gini, saya langganan apa namanya kaos sablon juga di Semarang dan itu ini mahalnya seberapa, murahnya seberapa kan nggak ada batasan kan. Mm-mm, mm-mm. Nah, kalau menurut saya masih murah ya dengan karena saya pesannya satuan, jadi dia bisa bisa mengakomodir pesan satuan. Nah, itu kebutuhan saya banget gitu karena saya memang paling senang pakai kaos kan saat ini. Jadi saya Mm-mm. bebas nih mau desain apa aja gitu. Dan di sana ada pilihan kaos yang biasa dan kaos yang premium gitu kan. Jadi total itu bisa satu kaos itu 75.000 atau 90.000 satu kaosnya. Tapi kalau Mm. misalnya kaos yang sablon biasa seperti biasanya misalnya minimal 12 atau 24 sih standar ya. Biasanya ada yang ngasih 45 tergantung bahannya sih. Ada yang Oke. ngasih 60.000. Jadi sebetulnya bagaimana cara kita komunikasi sama audiens kita sih? Ya kalau Mhm, misalnya mhm, kamu murah, ya bahannya kayak gini gitu kan, dan kualitas sablonnya cuman kayak gini. Kalau yang mau bagus ya harga segini. Jadi kita bisa juga tuh, kita punya menu nih, ya kayak yang langganan saya tuh dia punya menu. Kaos premium sekian. Jadi kalau ditambah cutting sablonnya sekian. Nah, oh cutting iya, sablonnya tuh ada ukurannya Mbak, ada yang mau A4, A3, atau 25 cm kali 10 cm, itu ada mhm, harganya semua. Nah, mending supaya kita nggak pusing,
selalu cuap-cuap jelasin, ya kita bikin menunya aja tuh. Oh Jadi iya. kaos biasa sekian, kaos premium sekian, kalau yang katun bambu sekian, nah udah tinggal orang milih nanti. Bener bener Gitu bener. aja. Ada menu Kalau itu lebih enak ya, orang bisa milih, kemudian custom dan disesuaikan dengan budget. Tadi kalau si Nino bilang soal betul. mahal, dan komunikasi yang penting itu Nino. Jadi bagus sih kalau ada komunitas itu akan lebih gampang, tetapi untuk bisa lebih jualan itu komunikasinya yang dibangun memang sangat intensif Nah, sekali ya. mungkin Baik, komunitasnya kurang tepat juga. oh iya iya Bisa jadi kan? benar-benar. Heeh. Tadi kalau Mas Tom bilang ada yang 75, ada yang 40. Dia lihatnya komunitasnya yang itu tadi ya. Kaos-kaos Heeh. yang hore-hore. Kayak ini loh Mas, produknya Markona itu kan dia jual cerita ya. Betul, itu keren itu, Itu Markonah itu itu. oh ya, jadi value-nya itu lebih ke sana dan harganya ternyata ya cukup eksklusif juga lah ya kalau kita lihat Mm-mm. premium sih. Nah, itu kan Betul. orang ini segmented banget ya, Mas. Untuk membangun itu memang gimana sih, Mas? Ada kecerdasan khusus atau gimana ya? Ya, yang pertama kita mau memposisikan diri sebagai apa dulu, gitu kan. Oke. Nah, kalau Mm-mm. Markonah itu kan dia sebetulnya lebih banyak mengungkap desain sebetulnya, yang diaplikasikan akhirnya ke fashion. Mm-mm, mm-mm. Dia kan sering tuh berbagi ilmu tentang bagaimana desain yang baik, gitu kan. Terus dia Ya. aplikasikan itu ke fashion sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan seleranya dia dan berhasil gitu. Tapi kalau kita Mm. banyak lihat sebetulnya dia banyak berbagi tentang desain sih, si Markona itu. Oh, iya iya Nah, bisa iya juga iya. kalau memang kita jualannya kaos tuh banyak sekali sih idenya di Instagram ya. Ada kaos kata, jadi dia benar-benar mikir tuh bikin kata-kata yang unik-unik seperti itu. Mm, 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 mm. Ya kita mau dikenal sebagai apa dulu. Nah, sekarang baru digali lebih dalam seperti itu. Ada yang apa sekarang kan musim kaos satuan. Nah, kaos satuan yang bagaimana nih? Ya contohnya kayak yang langganan saya ini dia bahasa yang lebih laris itu yang premium Mbak dibanding yang biasa. Karena yang Mm, premium ketika dirasakan beda sama yang biasa gitu, jauh banget perbedaannya gitu. Kaos katun mm, bambu tuh kan juga sekarang lagi ngetren padahal kan lebih mahal. Tapi ya. emang adem sih kalau kita pakai itu. Mhm, mhm. Dan itu sudah ini ya lebih segmented ya, jadi lebih enak ya, custom, kemudian satuan, lebih gampang ketika Betul. harus maintenance kliennya juga atau customernya juga. Padahal kaos Ya, satuan itu bikin pusing orangnya loh, Mbak. iya, katanya kan dulu kalau lebih banyak itu akan lebih murah karena secara cetakan lebih gampang gitu Iya, ya daripada satu-satuan gitu. Nah sekarang malah justru ngetren ya kaos satuan untuk bisa lebih custom. ya, Orang nggak pengen kembaran soalnya ya, pengennya eksklusif saya betul, sendiri gitu. Nah ini betul, betul. penting nggak sih Mas kita juga memahami karakter perkembangan dari konsumen itu sendiri sehingga tadi bidikan pasar kita tepat. Oh iya harus Mbak. Jadi kita Surveinya sekarang dari tuh ya banyak kita bisa ngamati dari sosial media aja kan. hmm, Sosial media sekarang kan lebih terbuka ya. Orang tuh lagi seneng ini ya udah kita ngikut. Lagi seneng drakor misalnya. Terus banyak sekali konten-konten yang membahas tentang startup gitu. Saya tadinya startup tuh apaan? Ternyata startup hmm, itu judul hmm, hmm. film Korea kan. Iya. Gitu. Jadi dia menghubungkan itu dengan sebuah ilmu desain misalnya atau ilmu tentang branding. Jadi ya kita memanfaatkan situasi-situasi terkini untuk kebutuhan produk kita juga bisa Mhm. digunakan itu. Oke. Iya, jadi memang harus terus ya mengikuti perkembangan dari konsumen, apalagi Harus, kita kalau ya harus. kalau kita memang kita juga harus menjadi orang yang kreatif juga ya, pribadi yang kreatif. Termasuk juga bagaimana mempackage ini menjadi sesuatu yang sangat dituju. Sumar TN Betul. underscore, terima kasih juga Doni White sudah bergabung di Instagram live-nya Apridio dan Anda yang ingin bertanya silakan saja bisa maksimalkan 0878 333 400 untuk WhatsApp dan juga Instagram Live saat ini karena siaran ini bisa Anda simak juga lewat Instagram Apridio Semarang dan juga Anda bisa mendengarkan lewat live streaming kami di apridio.id. Mas, itu juga berlaku untuk jasa ya. Segmennya harus Iya, jelas. iya dong. Ya kita kan mau mau jualannya kemana kan nggak Heeh, mungkin heeh. sembarangan kan Mbak gitu.
Saya Ya. mau buka kursus bahasa Inggris ke orang bule. Cocok nggak kira-kira? Nggak cocok kan? Oh Saya mau iya iya buka iya. kursus bahasa Inggris. Saya mau ngasih kursus bahasa Jawa ke orang apa? Orang Orang Jawa, sana ya, orang Semarang. Mindanao, betul 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 orang Jawa. Jadi harus sesuai segmennya, harus sesuai audiensnya gitu. Kalau nggak Oke. sesuai ya nggak laku-laku gitu. Kayak misalnya saya alergi kacang, saya ditawari kacang, apakah saya akan beli ya? Nggak beli, malah Mm-mm, wah kamu mm-mm, menghina saya ya gitu. mm-mm. Oke oke. Jadi semuanya memang ya harus sesuai dengan segmennya dan ini penting banget karena itu akan menjadikan produk kita atau jasa kita bisa diterima di pasaran. Ada Anto, selamat siang Mas Tommy dan juga Mbak Santi. Saya Anto, perkenalkan saya sudah punya produk berupa celana pendek kekinian. Yang ingin Mm-mm. saya tanyakan apakah bagaimana ya segmentasi yang akan saya bidik karena ini untuk orang-orang yang santai. Berbicara soal packaging, apakah bisa saya jual dengan harga yang sangat mahal dengan packaging yang sangat unik? Bagaimana menurut Mas Tommy? Saya selama ini masih WA-an saja media sosialnya. Anto, thank you Anto. Ya, ya semua barang bisa dijual mahal pastinya, ya kan? Tinggal kitanya bisa menyajikan kualitas. Artinya kan mahal itu akan terkait sama kualitas kan, Mbak? Mm-mm. Ya, jadi kita nggak mungkin kaos katun biasa dijual. Tapi bisa juga, oh kaos katun ini pernah dipakai Cristiano Ronaldo misalnya. Ya, Mm-mm. bisa juga jadi mahal karena ada histori di balik itu gitu. Ya, pertama kita memang positioning dulu. Saya tuh mau produk saya ini mau seperti apa? Apakah biasa aja atau apakah premium gitu. Tapi kalau Ini menurut celana saya pendek memang ini. kalau iya yang celana pendek. Jadi Mm-mm. misalnya saya mau celana pendeknya ini jualannya premium. Kalau kita memang bisa sudah menyajikan kualitas sesuai dengan harga itu kenapa enggak gitu kan? Mm-mm. Ya Mm-mm. artinya nanti dari semuanya juga akan mengikuti. Packaging juga nggak mungkin packaging yang asal-asalan, nggak cuma plastik biasa, harus plastik yang juga premium kan seperti itu. Mm-mm. Nah kemudian kalau kita mau jualnya ya berarti mau kemana nih? Berarti bisa kayak orang-orang kayak artis-artis, public figure, jadi larinya akan ke sana nantinya gitu kan, minimal seperti itu. Jadi tidak bisa kita jualan ya di pasar yang biasa aja. Nah, kemudian kita harus jelaskan kenapa sih orang-orang premium ini harus menggunakan produk saya gitu. Itu harus ada penjelasannya, ya kan. Oh, celana saya ini adem gitu kan, mungkin ada ventilasinya ya, gitu-gitulah aku nggak ngerti ya tentang celana pendek gitu kan. Mm-mm. Jadi harus Iya, jadi disesuaikan lah istilahnya ya. sekarang banyak juga orang yang nyantai di rumah ya. Jadi mungkin itu bisa jadi salah satu sasaran yang Ya, untuk juga untuk ini Anto. saya juga pakai celana pendek ini. Saya sudah batin. Pakainya kaos terus celana pendeknya juga koleksinya 11-12 jumlahnya mesti ya. Iya gitu deh. Mas Tom, ini adalah perbincangan kita di sesi pamungkas ya di 2020 ini. Nanti 2021 kita akan mungkin coba olah lagi apakah kita Ya, akan bedah bisnis gini untuk bisa lebih membumi ya. Jadi mungkin nanti mm, ada murid-muridnya Mas Tom yang bisa juga kita jadikan salah satu bintang untuk bisa kita ajak sharing sehingga nanti bisa boleh. lebih membumi. Kalau Santi kan bukan praktisi, akan lebih enak kalau ada orang lain yang yang bisa memberikan advice bagaimana kenyataan di lapangan dan proses by proses. Tapi yang pasti Ya, tahun depan masih ada SMK-SMK yang menginginkan kita untuk keliling, Mas. Jadi tetap oh, saja kita siap, siap, akan siap. berbagi ilmu dan juga memberikan yang terbaik buat Indonesia lah. Baik, Mas Tom. Terakhir, Mas, apa yang mau disampaikan untuk bisa membidik pasar di dalam dan luar negeri melalui bisnis marketing online ini? Ya, bisnis kita kalau mau bisnis online dan membidik pasar dalam atau luar negeri, secara teknisnya kita bisa menggunakan Google Trends karena di sana kita akan mendapatkan negara atau provinsi mana yang mencari produk kita, baik di dalam maupun luar negeri, tinggal disesuaikan saja nanti. Kalau kita mau ke luar negeri, artinya ya kita harus menggunakan bahasa setempat, misalnya mau jualan ke Arab,
Berarti kita translate dulu tuh produk kita dari bahasa Indonesia ke Arab. Nanti dari Google Translate itu kita copy, kita masukkan ke Google Trend. Nah, keluarnya apa? Jadi kota atau negara itu kita catat semua. Nah, tinggal langkah berikutnya adalah menuju ke sananya. Seperti itu. Jadi semudah itu menggunakan Google Trend. Kemudian kita juga bisa menggunakan marketplace dari luar juga. Dan seperti Etsy.com dan seterusnya itu kita tinggal listing aja. Cuman kalau di sana tuh berbayar. Kalau di sini kan masih gratis ya. Kalau marketplace atau e-commerce di luar sana kebanyakan tuh berbayar. Jadi juga harus jadi pertimbangan apakah nanti kuat ya. Karena kan ketika di awal-awal kita masuk listing itu tentunya belum akan dikenal kan. Orang masih akan ini siapa sih produknya beneran bagus nggak sih, terus pengiriman dari mana dan seterusnya. Nah itu akan menjadi pertimbangan orang sana. Nah itu juga jadi pertimbangan buat kita di biaya untuk masuk ke dalam e-commerce-nya luar negeri. Seperti itu aja sih Mbak. Baik, Radinal Ridwan, selamat siang, terima kasih sudah bergabung. Kemudian Amar Jepara juga terima kasih sudah bergabung. Mas Tam, thank you banget. Kita ketemu insya Allah tahun 2021. Tahun depan ya Mbak. Tahun depan kita akan berpisah selama 1 tahun ya. Nanti Pak, apakah Ki Guru ini sudah berubah, berewokan atau seperti apa kita tidak tahu ya, karena setahun lagi. Mas, thank you ya Mas, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan. Sama-sama Mbak Santi. Salam untuk Siap. keluarga. Terima kasih untuk ilmu-ilmunya. Sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.